Ya, sekarang kita akan membahas tentang aturan kosinus. Nah, jika ada segitiga sembarang diberi nama ABC, kemudian panjang sisi BC ini adalah A, sisi AC adalah B, sisi AB adalah C. Nah, aturan kosinus mengatakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B dikali C dikali cos A. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau dia menanyakan A, ya, maka yang dibutuhkan adalah dua buah sisi yang lain yang mengapit sudutnya, ya, yang mengapit sudut di depan A. Nah, ini berlaku juga untuk B kuadrat dan C kuadrat. Pada prinsipnya sama saja, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 1. Diketahui ada segitiga ABC dengan panjang AB 19 cm, panjang AC 16 cm, serta besar sudut A sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang BC? Nah, kita visualisasikan dulu. Ya, ada segitiga diberi nama segitiga ABC, AC 16, AB 19, kemudian sudut A 60. Nah, ketika dia menanyakan BC, ya, kalau kita mau menggunakan aturan kosinus, kita lihat ada dua sisi, ya, yang mengapit sudut. Ya, betul. Jadi kita bisa menggunakan aturan kosinus. Maka jawabnya adalah BC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, AB adalah 19 kuadrat, ya, jadi AC menjadi 16 kuadrat dikurang 2 dikali 19 dikali 16 dikali cos 60. Nah, sekarang kita hitung. Maka hasilnya menjadi seperti ini, ya. 361 ditambah 256 dikurang 2 dikali 19 kali 16 dikali setengah. Lalu hasilnya seperti ini, ya. Nah, nanti hasilnya adalah 313. Nah, ingat ini baru BC kuadrat. Yang diminta soal adalah BC. Maka BC adalah akar dari 313. Nah, jika tidak bisa disederhanakan, biarkan saja dalam bentuk akar. Cukup mudah, bukan? Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Diketahui ada segitiga PQR dengan PQ 7 cm, PR 6 cm, QR-nya 4 cm. Hitunglah nilai cos Q. Nah, kita gambar dulu ya. Ada segitiga yang diberi nama segitiga PQR, PQ 7 cm, QR 6 cm. Ya, PR 6 cm maksud Ibu, QR-nya 4 cm, ya. Nah, ditanyakan cos Q, berarti yang ini ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Perhatikan, ya, sisi di depannya kan yang PR nih, berarti ini yang kita taruh depan. Menjadi PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang 2 kali PQ dikali QR dikali cos Q. Kita masukkan angkanya. Nah, seperti ini. Ya, 6 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 7 dikali 4 dikali cos Q. Nah, kita hitung hasilnya nanti seperti ini setelah dikuadratkan. Maka, nah, min 56 cos Q ini bisa kita pindah ke depan. Jadi positif ya. 36-nya pindah ke belakang. Ya, jadi setelah kita hitung cos Q adalah ini nih, 49 tambah 16 dikurang 36 hasilnya 29 dibagi 56. Sudah selesai sampai di sini. Nah, ya, paham ya? Mudah sekali kan? Ya, contoh terakhir yang ketiga. Nah, ini soal cerita ya, agak panjang. Perhatikan baik-baik. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak.
Pukul 12 kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju ke pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 8 malam. Jika kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam, maka jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah, kita perhatikan dulu ya, kita visualisasikan baik-baik. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Ini ada pelabuhan A, ya. Pelabuhan A ini. Nah, pelabuhan A ini ya, sebuah kapal ini dari pelabuhan A bergerak menuju ke pelabuhan B setelah mengambil 30 derajat. Nih, ini 30 derajat ya. Dia menuju ke B, ya. Nah, dalam perjalanannya A ke B ini butuh waktu 4 jam. Ya. Nah, kemudian ketika di B saat jam 12 tepat, jam 12 siang, dia memutar haluan ya menuju pelabuhan C dengan memutarnya 150 derajat. Jadi dari sini nih, dari sini ke sini, nih dari sini ke sini itu 150. Ya, berarti kalau ini garis lurus nih, yang ini garis lurus. Kalau ini 150, maka yang dalam sini nih, ini tuh besarnya 30 derajat. Yang atas ya. Nah, 30 derajat yang bawah ini datangnya dari mana? Dari sini. Ya, sifat sudut pelajaran SMP ya. Ini sudut yang dalam berseberangan. Ya, maka sudut B yang di dalam totalnya menjadi 60 derajat. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi. Dari B ke C, dia waktu perjalanannya adalah 8 jam. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah jarak C nih dari pelabuhan C menuju ke pelabuhan A. Ya, perhatikan lagi penjelasannya. Nah, tadi sudah cukup paham ya penjelasan yang sudut ini datangnya dari mana. Nah, sekarang perhatikan. Tadi diketahui kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Nah, kita tidak tahu berapakah jarak A ke B atau jarak B ke C ya. Tapi kita tahu rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Maka kita bisa menghitung ya, jarak A ke B itu tadi kan kecepatannya 50 mil dikali waktu perjalanannya 4 jam. Maka jarak A ke B menjadi 200 mil. Kemudian untuk jarak B ke C ya, 50 kecepatannya dikali dengan waktu perjalanannya tadi itu 8 jam, maka menjadi 50 kali 8 sama dengan 400 mil. Nah, jadi AB 200, BC 400. Sekarang kita tinggal cari panjang AC-nya atau jarak AC-nya. Nah, ini tadi sudah tahu sudut 60-nya datang dari mana ya. Nah, jadi nanti AC kuadrat akan sama dengan AB dikuadratkan ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB dikali BC dikali cos 60 ya. Karena ini adalah sudut yang ada di depan sisi AC-nya. Ya udah tinggal kita hitung. 200 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurang 2 dikali 200 dikali 400 dikali cos 60 itu setengah. Setelah kita hitung, ini semuanya nanti hasilnya adalah 120.000. Nah, ingat ini baru AC kuadrat. Yang ditanyakan adalah AC, maka AC sama dengan akar dari 120.000 sama dengan 200 akar 3. Mudah bukan? Ya, demikian contoh-contoh dari aturan sinus dan kosinus. Semoga kalian semakin paham ya. Terima kasih.